Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidia Paruzaki dengan NIM B1001901. Dalam video ini, saya akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual. Video ini dibuat sebagai tugas pengganti ujian akhir semester Hukum Kekayaan Intelektual dengan dosen pengampu Ibu Helina Manik, SH, MKN. Haki atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya, haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Haki dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu yang pertama hak cipta dan hak-hak terkait lainnya, dan yang kedua hak kekayaan industri. Hak cipta meliputi ilmu pengetahuan, karya sastra, dan seni, serta termasuk di dalamnya perangkat lunak komputer atau software, database, dan desain arsitektur. Sedangkan hak-hak terkait adalah hak para pelaku pertunjukan, produser rekaman musik, dan organisasi siaran. Kekayaan industri memberikan perlindungan terhadap objek paten, desain industri, merek, indikasi geografis, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas baru tanaman. Alasan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual yaitu yang pertama, untuk memberikan penghargaan kreativitas terhadap pelaku HKI. Yang kedua, merangsang orang lain untuk lebih lanjut dapat mengembangkan hingga dengan sistem hak kekayaan intelektual kepentingan masyarakat. Dan yang ketiga, menjamin hak ekonomis dan hak moral pencipta. Indonesia sudah cukup lengkap kerangka hukum untuk menjamin perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek. Dan masih banyak lagi dasar atau landasan hukum yang menjamin perlindungan atas hak kekayaan intelektual. Selanjutnya, untuk lebih memperjelas pemaparan materi saya sebelumnya, saya akan menganalisa putusan pengadilan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual, yaitu hak merek. Putusan yang saya gunakan dalam analisis ini yaitu putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor putusan 24/2012-PN-PN.Niaga.JKT.PST. Putusan ini melibatkan antara penggugat Christian Dior Couture melawan tergugat 1. Kimsan Purwo dan Kiman Purwo, 2. Pemerintah Republik Indonesia Kasukuwo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kasukuwo Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kasukuwo Direktorat Merek. Permasalahan dalam kasus ini yaitu penggugat merasa bahwa kata Dior merupakan bagian esensial dari nama dagang atau merek penggugat, yaitu Christian Dior, dan nama dagang tersebut telah terdaftar di Direktorat Merek Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Karena itu, penggugat menganggap bahwa penggugat mempunyai hak tunggal atau hak khusus untuk memakai kata Dior pada merek-merek dagangnya di Indonesia. Oleh karena itu, penggugat menggugat tergugat 1 atas pendaftaran suatu merek dagang Baby Dior yang mengandung bahagian esensial yakni kata Dior. Dan pada pokok gugatannya, penggugat berkepentingan supaya pendaftaran merek tergugat 1 tersebut dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan batal. Menanggapi gugatan yang dilancarkan padanya, tergugat menyampaikan eksepsi bahwa pada pokoknya tergugat menyatakan gugatan penggugat adalah obscur libel atau absurd, melanggar hukum material dan hukum formil karena menyatakan dua subjek hukum atau naturalized person yang mana Kisman Purwo dan Kiman Purwo yang merupakan dua orang subjek hukum yang berbeda tidak dapat disatukan menjadi tergugat 1, melainkan haruslah disebut sebagai tergugat 1 dan tergugat 2. Tergugat 1 meminta agar gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Perkara ini diakhiri atau diselesaikan melalui amar putusan hakim yang isinya dalam eksepsi yang diajukan oleh tergugat 1 sebelumnya. Hakim menolak eksepsi tergugat 1 tersebut, dan dalam pokok perkara, hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.116.000.
Amar putusan hakim ini telah memiliki kekuatan hukum tetap jika penggugat tidak mengajukan banding. Namun, penggugat tetap boleh melakukan upaya banding jika keberatan dengan putusan hakim atau tidak sepakat dengan keputusan hakim tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan.